sekalian yang kami hormati, sebagai upaya untuk penanggulangan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 tidak hanya bertumpu pada penerapan protokol kesehatan, namun ada ikhtiar untuk pencegahannya. Dan vaksinasi adalah wujud ikhtiar kita untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Alhamdulillah atas izin Allah SWT, Universitas Islam Indonesia, insya Allah pada hari Selasa akan menyelenggarakan vaksinasi massal COVID-19 untuk keluarga besar Universitas Islam Indonesia. Untuk hal tersebut, maka dirasa perlu untuk memberikan pemahaman, baik teknis maupun non-teknis, untuk pelaksanaan kegiatan tersebut untuk Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Bapak, Ibu, dan sekalian, marilah dengan mengharap ridho barokah Allah SWT, kita awali acara penjelasan pra-vaksinasi COVID-19 Universitas Islam Indonesia pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita ikuti tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Yaspi Suryal Fihru Al-Ghozi, mahasiswa Angkatan 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Akan dibacakan surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sekalian, berikutnya kita ikuti sambutan dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Pengembangan Karir Universitas Islam Indonesia kepada yang terhormat Dr. Zainal Arifin MSI. Kami silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zainal Arifin MSI, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Pengembangan Karir Universitas Islam Indonesia, sudah berkenan hadir sekaligus memberikan sambutan pada acara hari ini. Hadirin sekalian, kita lanjutkan acara berikutnya. Penjelasan secara teknis pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 Universitas Islam Indonesia akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia kepada yang terhormat Perlinda Persita MKes SPK Konsultan. Kami silakan. Apakah suara saya didengar, Mas Arif? Sudah, Dok. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Rektor, para Wakil Rektor yang hadir pada hari ini, dan juga yang saya muliakan Bapak Ibu, calon peserta vaksin COVID-19, dan kemudian juga kepada yang saya sayangi, teman-teman kolega, yang petugas maupun tim dari vaksinasi massal COVID-19, dan juga pada tim Satgas Peduli COVID-19 UII. Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa hal tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 2, itu terkait dengan bagaimana informasi tentang vaksinasi massal yang akan kita jalankan, insya Allah tanggal 30 Maret nanti berjalan dengan lancar, baik, dan tentunya memberikan manfaat pada kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita sampai juga dalam proses perjalanan pandemi, di mana kita akan menjalani proses vaksinasi, satu bentuk dari ikhtiar kita. Baik, Bapak Ibu, bisa saya teruskan, G? Nah, kenapa kita perlu divaksin gitu? Jadi berbagai upaya Bapak Ibu telah dilakukan ya untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini. Jadi tidak hanya kita di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya, sampai data terakhir 268 negara yang terkena pandemi ini, sungguh luar biasa yang tidak pernah terbayangkan mungkin dalam hidup kita. Tetapi itulah hal yang ada di hadapan kita dan fakta yang ada. Sehingga upaya terus dilakukan untuk menghentikan pandemi ini. Nah, vaksin dianggap sebagai salah satu senjata utama. Nanti kita lihat kenapa vaksin dianggap sebagai salah satu senjata utama untuk menghentikan pandemi ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita walaupun kita perlu divaksin gitu, tetap prokes kesehatan 5M ya. Mungkin kalau ada yang mau menambah silahkan begitu. Jadi selalu mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian memakai masker, mencegah kerumunan, dan kemudian mencegah migrasi perpindahan itu amat sangat penting untuk kita lakukan saat ini. Kemudian di nasional itu sudah dilakukan oleh
RI 1 Bapak Jokowi pada tanggal 14 Januari 2021. Kemudian juga meluas begitu vaksinasi ini gitu. Jadi tidak hanya dilakukan secara instansi, secara vaskes-vaskes kesehatan, nampaknya perlu meluas masif untuk mencapai herd immunity yang dimana harus dilakukan vaksinasi massal. Nah, ini adalah sebuah gambar yang bagus, Bapak Ibu, untuk menerangkan bagaimana proses penyebaran penyakit infeksi. Jadi gambar ini adalah gambar untuk menjelaskan kepada kita proses penyebaran penyakit infeksi yang ada hubungannya dengan berbagai orang yang ada di dalam populasi tersebut yang diimunisasi maupun yang sedikit imunisasi maupun yang banyak yang diimunisasi. Nah, gambar atas ini menunjukkan bahwa di sini penyebaran penyakit infeksinya sangat-sangat meluas, ya. Karena apa? Karena salah satunya adalah tidak ada orang yang diimunisasi, ya. Sehingga yang biru ini akhirnya menjadi terkena, yang awalnya adalah 2 orang. Kemudian kita melihat begitu. Yang kedua, ini hanya beberapa orang yang diimunisasi, ya. Nah, tetapi yang diimunisasi karena sedikit tidak cukup untuk melindungi atau untuk menjadikan penyebaran penyakit infeksi ini menjadi berkurang begitu. Kita lihat begitu. Yang kuning tetap terlindungi, ya, sementara yang biru itu menjadi merah, gitu. Karena hanya beberapa orang saja yang diimunisasi. Nah, gambar ketiga terlihat ini pola penyebaran penyakit infeksi. Hampir sebagian besar di populasi yang tersebar penyakit infeksi wabah seperti kita ini, itu hampir 70% diimunisasi. Sehingga kita lihat begitu, maka pola penyebaran penyakit infeksinya itu tidak banyak kita ketemu orang-orang yang sakit atau infeksi yang berwarna merah ini, ya. Karena banyaknya orang yang diimunisasi. Ya. Nah, oleh karena itu, berapa banyakkah dalam populasi agar terdapat herd immunity seperti yang gambar bawah ini, itu lebih kurang 70%. Itu dari hitungan ahli epidemiologi sudah demikian. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, ternyata proses untuk mendapatkan vaksinasi sungguh tidak ringan, tidak mudah begitu. Karena apa? Karena jumlah penduduk kita sangat banyak, wilayah kita sangat luas, penyebarannya penduduk juga tidak merata, dan vaskes pelayanan kesehatan kita juga tersebar begitu, sehingga perlu ada periodisasi. Tentunya kita melihat ya bagaimana kita perlu melihat bahwa pemerintah memang kelabakan untuk itu. Oleh karena itu banyak hal yang harus kita lakukan begitu sebagai bagian dari bangsa ini untuk membantu. Gitu. Jadi direncanakan, ini saya ambil dari Kemenkes, itu akan selesai ya, gelombang kedua vaksinasi itu Maret 2022, padahal sekarang baru 2021. Ya. Nah, pertama petugas kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan petugas publik, ya. Nah, kemudian lansia yang seperti kita lihat, kemudian nanti akan memasuki April 2021 itu masyarakat rentan dan masyarakat lainnya pada Maret 2022 begitu. Nah, kita lihat petugas publik salah satunya adalah dosen yang ada di sini. Gitu. Nah, vaksinasi massal adalah untuk mencapai target yang tadi dikatakan 70% dari jumlah penduduk kita itu sebanyak 181 juta. Ya, sungguh luar biasa, sangat tidak mudah untuk mencapai 180 juta orang semuanya sudah divaksin dan 2 kali. Begitu. Nah, program vaksinasi massal sudah dimulai di Stadion Gelora Bung Karno 4 Februari 2021. Ini kita lihat suasananya di Gelora Bung Karno. Bapak Ibu yang saya hormati, dari apa yang saya ketahui sampai saat ini ya, hampir sulit untuk melihat ketertiban supaya tidak terjadi kerumunan yang ada pada program vaksinasi massal di mana-mana. Nah, itu adalah mungkin berhubungan juga dengan bagaimana guyupnya orang Indonesia suka ngumpul dan sebagainya, kemudian sulit menerapkan budaya antri. Nah, itu akan menjadi PR panjang kita, Bapak Ibu, untuk vaksinasi massal di UI. Sehingga di sini kami menghimbau begitu bahwa kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya. Jadi memakai masker tentunya dari rumah, kemudian mencegah kerumunan agak sulit begitu. Nah, ini mohonlah saling menjaga diri agar tidak terjadi kerumunan, ya.
Karena bagaimanapun itu adalah sebagai sumber potensi untuk menular dan saling menulari. Nah, ini data situasi COVID di Indonesia sampai update 27 Maret. Ini kita lihat begitu, target sasaran vaksinasi 181.554 orang 465 ya yang hari ini. Nah, kita lihat begitu Bapak Ibu begitu. Berapakah sasaran vaksinasi yang sudah divaksin? Ternyata itu jumlahnya ya, ini yang pertama saja kita hitung, 7 juta. Jadi ini 7 juta ini tidak sampai 10% gitu. Jadi kalau 10%-nya kan ini kan 18 juta, ini 7 juta gitu. Jadi ini sangat sedikit sekali yang sudah divaksin. Artinya ini adalah memberikan sebuah ruang bagi kita bahwa potensi bahwa corona itu sebagai teror yang selama ini kita rasakan itu akan terus berlangsung ketika ini memang sulit untuk mencapai 70% target ini. Nah, ini saudara-saudara kita yang telah mendahului kita sampai hari ini ada 40.364 orang ya. Semoga insya Allah semoga husnul khotimah semuanya dan yang sakit juga disembuhkan dan mungkin hari ini Pak Rektor sebagaimana kita ketahui juga sedang dirawat dan kita doakan semoga beliau cepat sehat dan pulih bersama keluarga. Nah, kita lihat vaksinasi massal di UI, ini adalah program pemerintah Bapak Ibu. Jadi ini bukan program kita mandiri, oleh karena itu di logo dalam pemberitahuan dan sebagainya nanti yang ada di situasi saat nanti Selasa itu kita tetap mencantumkan dari Kementerian Kesehatan karena itu memang vaksinnya adalah murni dari pemerintah, kita tidak membayar sama sekali. Kemudian kenapa juga ada JIH di sana? Karena JIH adalah vaskes kesehatan yang kita pakai akun. Jadi semua program vaksinasi massal nanti ini akan terpantau secara nasional dan datanya seperti tadi yang saya sampaikan itu akan berubah dalam tiap menit karena memang ini ada update informasinya, update datanya gitu. Dan sebagaimana diketahui karena jumlahnya yang sedikit vaksin itu yang ada begitu, saya tidak sampaikan di sini nanti kita terkaget-kaget jumlah yang ada vaksin sekarang karena kita lihat targetnya begitu banyak. Nah, ini kita khususnya di DIY kita juga rebutan Bapak Ibu, terus terang saya sampaikan tadi Pak Zainal mengatakan ini bukan pekerjaan mudah kita untuk mendapatkan vaksin tadi. Ini kita kemarin rebutan dan alhamdulillah kita dibantu di lobi oleh Wakil Ketua DPRD Bapak Huda. Saya mengucapkan sangat terima kasih gitu ya kepada beliau begitu di tengah saya sudah mulai patah arang begitu bahwa tidak akan mungkin dapatkan vaksin begitu. Alhamdulillah dengan lobby beliau begitu kepada kepala dinas kesehatan kita mendapatkan dalam waktu yang sangat cepat dalam waktu seminggu ini begitu. Nah, itu tidak mudah Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya itu dihargai itu juga tidak murah begitu. Dan ini kita harus berterima kasih alhamdulillah kepada pemerintah dan kepada semua pihak yang telah membantu. Kemudian untuk pelaksanaannya itu tanggal Selasa nih 30 Maret dan kemudian peserta yang ada di data yang kami kirimkan gitu adalah sejumlah 1.939 orang. Dan karena DIY ini ada data nomor 2 capaian lansia yang rendah di DIY begitu. Oleh karena itu dari kepala dinas saya ditelepon begitu bahwa UI ketika mau meminta vaksin yang sejumlah 2.000 orang, syaratnya ada dong, syaratnya harus menambah lansia karena untuk mencapai capaian target dari provinsi DIY. Dan alhamdulillah kami bersepakat gitu ya. Saya juga menanyakan teman-teman begitu ya. Dr. Erlina dan sebagainya, ini sanggup nggak ya kita ya, insya Allah lah kita sanggup gitu, kita menambah 300 orang begitu. Nah, datanya dari mana gitu, dinas sekali lagi ya silahkan, pokoknya data di sekitar masyarakat sekitar begitu. Jadi memang kita ada di sini ya ada semacam persyaratan juga yang diperlakukan oleh dinas. Nah, 300 orang ini alhamdulillah tadi juga terima kasih kepada Pak Huda gitu ya. Nah, telah membantu begitu dan juga kemudian kita mendapatkan data yang kurang dari masyarakat sekitar yang ada di kampus begitu. Akhirnya kita perluas begitu dan masukan dari Bapak Ibu semuanya begitu untuk menambah pasangan sehingga dapat menerima vaksin. Hanya Bapak Ibu yang saya hormati, yang untuk menerima vaksin sekali lagi tambahannya harus lansia umur di atas 59 tahun karena ini 300 vaksin untuk 300 orang ini akan
berikan tersendiri. Jadi yang usulkan 1.939 orang di ACC, kemudian syaratnya untuk mendapatkan 1.939 kita harus menyetor data nama dengan NIK itu 300 orang. Sampai detik ini tadi kita sudah cukup hunting begitu Bapak Ibu, ada 280 orang. Jadi monggo Bapak Ibu kalau ingin menambahkan ada 20 orang gitu ya. Kemudian persyaratan tadi ini sudah saya sampaikan, ini juga sudah. Ya. Baik, ada 3 fase dari proses vaksinasi, ya seperti dengan Pak Zaidal, kita perlu tahu persiapan, kemudian pelaksanaannya dan pasca vaksinasinya. Nah, yang pertama persiapan sebelum vaksin ini sudah kami sampaikan di undangan di hadapan Bapak Ibu. Pertama, tentunya kita harus memperhatikan kondisi kesehatan kita, apakah kita layak atau tidak. Okay. Jadi semoga insya Allah semuanya dalam kondisi fit, menjaga kesehatan, ya, makan bergizi, cukup istirahat, ya, kemudian juga aktivitas olahraga ringan, begitu bisa dilakukan agar kondisi kita fit. Nah, kapan vaksinasi nanti tidak bisa diberikan, Bapak Ibu? Itu adalah ketika calon penerima vaksin itu dalam keadaan demam, sehingga nanti ada pemeriksaan suhu. Juga ada pemeriksaan pemeriksaan tekanan darah. Okay. Nah, kemudian untuk gula darah lebih dari 250 mg per desiliter. Nah, untuk DM ini pelacakannya dari berdasarkan riwayat Bapak Ibu, sehingga tidak kita lakukan pemeriksaan gula darah. Okay. Jadi ini adalah riwayat. Nanti ada riwayat di mana beberapa orang yang memang harus di-screening, tapi tidak semua DM kita screening gula darah, ya. Karena ini memang ketentuan dari Kemenkes bisa diberikan gitu ya dalam gula darah yang terkontrol. Mohon maaf. Kemudian tidak sedang batuk pilek, ya. Jadi kita kondisinya fit. Nah, kemudian Bapak Ibu calon penerima itu bukan penyintas COVID-19 dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ya. Jadi saya juga kemarin mendapat informasi dari salah seorang dosen senior, Bu Lida saya nggak divaksin karena saya baru menderita COVID sebelum 3 bulan ini. Oh ya Pak, gitu. Jadi ini memang tidak. Ya. Karena apa? Karena otomatis sudah terbentuk antibodinya secara alamiah. Kemudian ibu hamil juga tidak, karena banyak kondisi ibu hamil itu yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh yang masih dipertanyakan gitu. Apakah bermanfaat atau belum ya bagi si janin dan proses perkembangan janin. Sehingga ini bagi ibu hamil itu juga tidak bisa diberikan. Kalau ibu menyusui bisa. Apa saja yang perlu dibawa Bapak Ibu? Mohon jangan lupa Bapak Ibu sudah mulai disiapkan mungkin dari sekarang begitu. Adalah pertama membawa KTP. Boleh asli, boleh fotokopi, asal fotokopinya masih terbaca nggih NIK. Karena satu huruf angka NIK tidak terbaca, maka data Bapak Ibu tidak bisa dibaca secara nasional, maka Bapak Ibu tidak dianggap sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini akan kesulitan sendiri. Kemudian sehingga membawa yang asli sehingga mudah terbaca. Ya, atau kalau tidak membawa fotokopi kartu keluarga. Kemudian demi keamanan semuanya membawa ballpoint sendiri-sendiri ya, karena nanti ada tanda tangan. Kemudian membawa botol minum air minum ya, mungkin menunggu cukup lelah, cukup haus, ya. Silakan Bapak Ibu, ya. Kami menyediakan nanti ini di meja akhir. Ya. Kemudian membawa HS sendiri, ya. Kemudian memakai masker medis, ya, Bapak Ibu, gitu. Kalau mau dilapisi lagi masker kain silahkan, gitu 2, gitu. Tidak mengapa. Okay. Kemudian yang putra itu sebaiknya memakai baju berlengan pendek. Yang putri memakai lengan yang mudah dilipat. Okay. Nah untuk yang putri kami sediakan bilik-bilik. Ya, ini Depi juga agar aurat tidak terbuka. Okay. Nah untuk yang putra lengan pendek Bapak Ibu mohon dipahami nanti ada video begitu yang menggambarkan dan mungkin videonya masih yang berlengan panjang sehingga ini saya sampaikan mohon maaf gitu. Bintangnya artisnya masih berlengan panjang sepertinya. Ini sekali lagi agar memudahkan semua Bapak Ibu pakai yang putra pakai baju yang berlengan pendek. Kemudian pada saat persiapan sebelum vaksinasi lagi kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa saja agar kita saling memudahkan untuk kita
dan kita memudahkan saudara kita yang lain, dan juga kita memudahkan petugas, dan kita juga memudahkan seluruh proses ini. Sehingga tolong datang tepat pada waktunya, sesuai dengan pembagian jadwal yang telah ditentukan. Tentunya ini tergantung prioritas Bapak Ibu ya, saya sangat memahami, semuanya bisa diatur. Kalau kita menganggap itu prioritas, pasti kita akan datang tepat pada waktu. Tetapi kalau kita menganggap itu tidak prioritas, begitu, ya akan sangat sulit begitu, sehingga kita akan datang tidak tepat waktu. Tentunya alasan semuanya bisa dimaklumi Bapak Ibu ya, tapi tolong ini diprioritaskan. Kemudian menempati tempat duduk yang telah diatur secara berjarak, jadi panitia akan membuat jarak untuk tempat tidur. Kemudian menjaga jarak fisik minimal 1 meter ya selama beraktivitas secara disiplin dan tidak melakukan jabat tangan. Jadi mungkin kangen-kangenan, reunian begitu nggih Bapak Ibu. Jadi mohon tetap menjaga jarak fisik. Kemudian ada hal yang lain lagi nanti ya. Ini sebenarnya dari kalimatnya nanti ini setelah proses observasi. Baik, saya teruskan. Nah, sekarang bagaimana proses pelaksanaan vaksin? Bapak Ibu akan melewati 5 meja. Meja 0, meja 1, meja 2, meja 3, meja 4. Meja 0 Bapak Ibu akan dilakukan pengukuran suhu dan tensi darah. Oke, kemudian meja 1 akan dilakukan verifikasi terhadap NIK Bapak Ibu. Kemudian meja 2, Bapak Ibu akan ditanya oleh petugas, dalam hal ini dokter, tentang riwayat-riwayat penyakit Bapak Ibu. Nah, riwayat penyakit Bapak Ibu yang ada di meja 2 ini, ya, walaupun meja 2 juga tergantung dari yang suhu dan tekanan darah. Ini sangat boleh jadi di meja 2 Bapak Ibu tidak bisa mengikuti proses selanjutnya, karena mungkin ada beberapa hal yang tidak memenuhi persyaratan. Okay? Nah, ini pemeriksaannya Bapak Ibu sebenarnya ketika kami ingin membagikan form gitu untuk riwayat penyakit, ini tidak diperbolehkan oleh dinas atau oleh standar yang telah ditetapkan oleh kementerian. Okay? Karena apa? Karena ini harus on the spot. Jadi harus ditanya dan harus diisi, dan datanya juga diisi secara online untuk meja 2. Sehingga Bapak Ibu akan mengalami waktu yang agak lama di meja 2. Ya, sehingga ini petugas juga harus memperhatikan waktu agar semuanya bisa dilayani dengan cepat dan tepat. Kemudian meja 3 akan terjadi proses suntikan di sana. Okay? Jadi meja 3. Dan meja 4 setelah suntikan tidak boleh pulang dulu Bapak Ibu. Ya, observasi 30 menit. Tunggu dulu di situ ya. Mungkin Bapak Ibu harus menyiapkan handphone yang full baterai begitu, atau di situ kita siapkan juga film-film pendek agar Bapak Ibu tidak bosan, ya. Ini alur vaksinasinya Bapak Ibu, masuk, ini kondisinya UI ya Bapak Ibu ya, masuk dari pintu timur, bisa dibayangkan ya Bapak Ibu di pintu timur mana UI, nanti kita ada videonya. Kemudian datang sesuai dengan jadwal, tadi membawa KTP ya, atau kemudian bawa KTP, undangan atau etiket ini harus ditunjukkan ya. Karena apa? Karena menunjukkan bahwa Bapak Ibu memang masuk pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian masuk ke meja 0 seperti tadi, kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu tubuh di sini. Ya, insya Allah mudah-mudahan memenuhi syarat. Kita masuk meja 1, verifikasi data NIK. Jadi sekarang luar biasa pendataan NIK ini memang secara nasional begitu, sehingga satu angka saja salah itu tidak akan bisa dipanggil datanya. Nah ini harus kita di sini juga harus cermat karena kan panjang sekali itu NIK itu. Okay? Kemudian meja 2 screening tadi ya dengan daftar riwayat penyakit yang demikian banyak begitu. Kemudian ini terjadi proses penyuntikan di sini, injeksi di sini. Kemudian observasi selama 30 menit kan, kemudian diberi kartu, nanti saya sampaikan KIPI ini. Kemudian selesai keluar dari pintu barat dan segera mungkin. Jadi datang tepat pada waktunya dan segera pulang. Itu akan lebih baik setelah selesai proses yang sebenarnya. Nah, ini satu-satu tadi gambarnya agak kecil. Ini saya besarkan ya. Jadi masuk meja 1, kemudian lanjut meja 2, meja 3, meja 4, kemudian keluar dari pintu barat. Nah, pasca vaksinasi Bapak Ibu, ada yang disebut dengan KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini memang sudah ditetapkan oleh sebuah standar dari kementerian juga. Gitu. Nah, keluhan atau tanda apa yang harus diperhatikan dalam waktu 2 minggu setelah vaksinasi? Ya. Jadi kalau pada saat vaksin yang 30 menit itu observasinya di lapangan. Di situ juga ada kita siapkan ruang unit gawat darurat. Kita siapkan juga ambulan. Okay?
Mudah-mudahan insya Allah tidak ada apa-apa yang warga UI ya, peserta ini. Nah, yang KIPI ini observasinya yang harus diperhatikan, bukan observasi, yang harus diperhatikan 2 minggu setelah vaksin, kita lihat apakah ada bengkak atau perdarahan atau kemerahan ya, yang kalau mungkin bengkak sedikit mungkin tidak apa-apa Bapak Ibu ya, sehingga kalau mengganggu, nah ini yang harus diperhatikan. Atau ada perdarahan atau kemerahan pada lokasi tubuh lain gitu. Kemudian gatal-gatal tanpa ataupun disertai bentol, kemudian bengkak pada bibir, kelopak mata atau kemaluan, kemudian muntah, kemudian diare, kemudian pingsan, kejang, sesak napas, demam tinggi ya lebih dari 39 derajat Celcius dan lebih dari 1 hari. Kemudian adanya pembesaran kelenjar di ketiak atau bagian tubuh lain, kemudian ada kelemahan, kelumpuhan otot lengan atau tungkai, terjadi penurunan kesadaran, serta gejala lain yang sebelumnya tidak ada yang sangat mengganggu Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya tetap gejala-gejala ini yang sangat mengganggu bagi kita. Ketika ada Bapak Ibu dalam waktu 2 minggu, kami juga menyediakan gitu layanan ini ya. Itu di Rumah Sakit JIH, karena Rumah Sakit JIH adalah akun yang diakui oleh Kemenkes UI karena harus bekerja dengan layanan kesehatan. Kita mau ke Rumah Sakit UI kemarin tidak bisa karena beda kabupaten. Jadi sehingga ini alhamdulillah Rumah Sakit JIH juga bersedia, karena Rumah Sakit JIH juga tidak hanya membantu kita, tapi juga membantu instansi lain untuk vaksinasi massal. Nah ini silakan Bapak Ibu kami sertai nomor penghubungnya. Kemudian ingat Bapak Ibu, kita bersama tetap patuhi protokol kesehatan 5M walaupun kita sudah divaksinasi. Nah, ini vaksinasi program penanganan pandemi sedikit ya. Jadi vaksinasi itu adalah bagian dari program kita dalam menangani pandemi ini dengan istilah 3T dan 5M. Ya, tracing, testing ya, kemudian treatment. Ya, salah satunya. Nah, prokes kita ini ada 5M, silahkan kalau mau ditambah MM yang lain gitu ya, yang sangat baik untuk memadamkan pandemi ini tentu boleh-boleh saja. Makan yang bergizi ya, kemudian gitu minum yang cukup, silahkan Bapak Ibu. Tapi ini 5M yang penting. Nah, sehingga sebagai penutup, capaian partisipasi kita harapkan sesuai target Bapak Ibu. Jadi 1939 insya Allah kita berharap sekali 100%. Ya, itu harapan kita. Ya. Kemudian adalah vaksinasi, sekali lagi ini bentuk ikhtiar kita bersama ya, dalam rangka memutuskan mata rantai COVID, dan tentunya segala usaha yang kita lakukan kepada Allah kita berharap dan kita kembalikan. Ya. Demikian Bapak Ibu, sedikit dari saya. Ikan kerapu dimasak mantu, dimakan bersama ibu, vaksinasi telah berlalu, prokes kesehatan tetap berlaku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silahkan mungkin dari Pak Jamil sebagai Ketua Satgas menambahkan begitu, atau tim pelaksana vaksinasi mau menambahkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Linda Risa MKes SPK Konsultan, Dekan FKUI, sudah menyampaikan tentang penjelasan teknis pelaksanaan vaksinasi massal Universitas Islam Indonesia yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa besok tanggal 30 Maret 2021. Baik, kalau ada tambahan, monggo silakan dari Pak Jamil ataupun dari tim pelaksana vaksinasi, kami silakan. Sebelum nanti kalau ada yang mau bertanya, atas video Mas Arief, video. Oh iya, monggo Dr. Linda, silakan kalau akan dan video Mas Jono tolong ditampilkan. Baik, Bu. Kita lihat Bapak Ibu nggih, agar lebih jelas proses bagaimana kedatangan Bapak Ibu sampai proses selesai vaksinasi.
tadi video yang sudah disampaikan oleh Dr. Linda, sudah detail sekali apa yang sudah disampaikan Dr. Linda mengenai teknis dan non-teknis untuk pelaksanaan vaksinasi massal UII yang akan dilaksanakan besok tanggal 30 Maret 2021. Namun demikian, apabila dari Bapak Ibu akan menanyakan sesuatu, kami silakan langsung on mic saja, bisa menanyakan langsung ke Dr. Linda. Silakan. Mungkin karena sudah detail sekali yang sudah disampaikan oleh Dr. Linda, jadi Bapak Ibu sekalian sudah jelas sekali. Selamat pagi, Bu. Oh, iya, monggo, silakan. Mohon maaf, ini satu pertanyaan saja. Untuk antisipasi keluhan 2 pekan yang tadi disampaikan, yang banyak sekali tadi ya Bu ya, itu misalnya kalau kita demam, boleh enggak kita minum obat anti demam? Gitu, yang pertama. Yang kedua, kita dibekali enggak sih untuk obat seperti itu, misal untuk antisipasi sekian banyak kemungkinan munculnya keluhan itu. Terima kasih, Bu. Oh, nggak panas. Ya, terima kasih. Monggo, Dr. Linda bisa langsung ditanggapi terkait kalau muncul demam dan sebagainya. Terima kasih Pak Albari pertanyaannya. Yang tadi yang demikian banyak itu memang perlu kita lihat kita lihat gitu nih, sehingga insya Allah kita bisa antisipasi sehingga tidak terjadi keluhan-keluhan yang lebih berat lagi. Boleh Pak, ketika itu bisa lagi memang self indication sendiri, mengobat sendiri biasanya minum paracetamol dulu dan sebagainya itu boleh. Dan kami tidak membekali obat Pak, ya karena dalam standar SOP-nya juga tidak, dan kita juga nanti kalau membekali obat seharusnya kan juga ini berkaitan dengan keseluruhan dari data yang ada pada Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi itu kan masing-masing mungkin sangat-sangat berbeda. Sedikit tadi pusing ya atau panas ya silahkan untuk berobat sendiri. Tapi kalau sekali minum obat misalnya paracetamol tidak membaik ya disarankan untuk menjalankan pemeriksaan yang lebih lanjut ke CIH. Jadi tetap boleh dilakukan penanganan awal oleh diri sendiri Pak. Akan sangat nanti kesulitan sendiri kalau sedikit saja udah pergi dan sebagainya. Tetapi memang perlu diperhatikan bahwa keluhan itu adalah keluhan yang di tahap awal itu tidak mengganggu. Setelah minum obat tidak terlalu mengganggu. Itu perlu kami sampaikan. Ya, begitu Pak Albari. Ya. Lanjuti sedikit Bu. Ada enggak ya Aduh. Ada enggak ya misalnya call center atau apa pasca vaksinisasi ini Bu? Ada di kartu KIP-nya ada tulisannya Pak. Sudah ada ini. Ada ya. Oke, nggih, makasih. Cukup nggih. Semoga insya Allah tidak ada apa-apa nanti semuanya. Amin. Cukup Bu. Yang lain monggo. Monggo yang lain Pak. Mas Arief. Oh, sudah. Mau nanya Mas Arief. Ya monggo silakan Pak. Langsung memberikan. Oke. Bu Linda, tanggal 6 April mau operasi katarak, kemudian 30 Maret atau Selasa besok, apakah tetap boleh vaksinasi? Hanya itu aja Bu. Terima kasih. Ya. Insya Allah boleh Pak. Boleh. Bisa Bapak? Bu, mau nanya. Ya Pak Melan, bisa Pak Melan, asalkan saat vaksinasi Pak Melan dalam keadaan sehat. Oh ini, yang mau operasi ibu, istri. Oh ya, semoga sehat Pak. Tetap ke UI boleh ya? Terima kasih. Matur nuwun Bu. Ibu, saya boleh bertanya? Mau nanya Bu. Monggo gantian dulu, silakan. Gantian. Yang resen ada beberapa ini, silakan bisa dari. Apa dulu? Saya mau nanya satu Bu. Dulu. Oh ya, monggo Bu silakan. Prof. Khairuddin, silakan. Prof. Khairuddin dulu, monggo. Prof. Khairuddin, monggo. Terima kasih. Itu kalau untuk mendapat undangan dari mana? Kalau tidak dapat undangan berarti tidak dapat jatah Bu ya? Terima kasih.
Ya, itu kan datanya semuanya sesuai dengan list yang kita kirimkan, Pak. Dan insya Allah ketika Bapak itu memakai email ini, maka Bapak Ibu akan menerima uang dari Fakultas Hukum. Mohon maaf saya. Hukum, Bu Linda hukum, Prof. Khairuddin itu hukum. Oke, hukum Prof, nanti bisa kita cekkan, nanti kami cekkan. Oke, nanti baik. Itu Bu Linda, Prof. itu susulan Bu. Oh, itu Susulan, dia. baru ngisi data susulan tadi malam itu kayaknya tuh. Oh, ganten. Nggih, tapi kami Iya. tetap kan Prof, nanti ada jawaban terhadap itu nanti nggih. Oh, baik, baik. Itu yang bicara Pak Jamil apa siapa, Bu? Pak Dekan, bukan? Pak Jamil bicara, Pak Muntoha bicara. Terima kasih Pak Muntoha. Ibu saya. Pokoknya Terima kasih, Bu. Ya. Makasih Pak Muntoha, Pak Jamil. Iya. Assalamualaikum, bertanya Bu Linda, saya Bu Sri Wartini. Maaf saya tidak meng-on-kan kamera Ibu. Pertama, saya kan kebetulan ada asma Bu. Nah itu kalau misalnya nanti pas hari Selasa kalau saya kondisinya fit, berarti apakah juga tetap bisa untuk divaksin meskipun saya punya penyakit bawaan asma. Kemudian yang kedua, kalau misalnya saja ya seseorang yang kolesterolnya tinggi, kemudian dia diberi obat oleh dokter untuk minum misalnya dalam jangka 2 minggu, kebetulan pas mau divaksin itu Bu, apakah minum obat kolesterol itu dilanjutkan saja ataukah harus dihentikan terlebih dahulu karena ada vaksinasi, kemudian selama menunggu ke depan untuk vaksin yang kedua itu ya obat kolesterolnya di stop dulu atau bagaimana? Seperti itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dokter Erlina silahkan dijawab, gantian Dokter Erlina. Berhubungan dengan penyakit dalam. Ya, silakan. Iya. Terima kasih. Jadi kalau kondisi-kondisi seperti penyakit-penyakit kronis ini direkomendasi terbaru boleh asal memang sedang dalam kondisi stabil, artinya tidak ada keluhan, tidak sesek, malah lebih bagus ketika dalam terapi, ketika dia sudah minum obat rutin, kemudian tidak ada kondisi sesek misalnya asma, tapi asmanya bukan dalam waktu sesak, tidak ada serangan pada saat ini ya, saat akhir-akhir ini itu boleh, tetap itu dianggap stabil, klinisnya baik, boleh. Kemudian obat-obatan tentang obat penurun kolesterol itu diperbolehkan untuk divaksin, tidak ada kontraindikasinya. Ya, berarti tidak masalah, ya? Tidak masalah. Ya kebetulan saya 2 bulan, ya mungkin 2 atau 3 bulan terakhir ini nggak ada keluhan untuk asma saya. Ya, insya Allah rekomendasi terakhir bisa, tetap boleh layak vaksin. Ya, terima kasih Bu. Ya. Lalu serangan. Termasuk yang darah tinggi ya Bu ya, sekalian tadi Bu. Yang kalau tekanan darah tinggi, bila saat ini nanti di tensi itu kurang dari 180 diperbolehkan. Oke, terima kasih. Ya, jadi pertanyaan dari Ibu Sri dan masih ada lagi. Oh, ada Pak Arsiono kelihatannya juga. Silakan kalau mau bertanya. Iya, matur suwun. Ini terkait dengan screening ya. Kalau misalnya seseorang itu kemudian terpapar tetapi tanpa gejala misalnya. Sehingga itu kan tidak terdeteksi. Nah, pada saat kondisi macam itu kemudian divaksin itu apakah ada bahayanya? Matur nuwun. Kalau terpapar, ya enggak, kalau terpapar kemudian dianggap dia sebenarnya ada COVID, kan memang konfirmasinya harus dengan tes, Pak Rizky. Jadi maksud saya pada saat screening kan tidak terdeteksi bahwa yang bersangkutan itu kan terkena kan gitu ya. Karena suhunya kan biasa, kemudian sehat, tekanannya biasa gitu. Ini pemisalan, Bapak. Pemisalan, betul, pemisalan. Maksud saya gitu. Ini bisa, Pak, karena vaksin kita adalah vaksin yang dari virus inaktif. Oke. Ya, jadi berbeda jalurnya. Mungkin menambahkan, jadi nanti di format screeningnya juga ada beberapa pertanyaan, poin-poin yang mengarahkan ke terpaparan itu, Pak Rizky. Jadi 14 hari pernah kontak kemana, 14 hari itu ada pertanyaan-pertanyaan sehingga akan mengarahkan kemana. Kemudian apakah dalam waktu itu akan ada gejala panas, batuk, itu ada nanti di pemeriksaan meja 2 akan ada beberapa anamnesis ya, dokternya akan banyak bertanya di situ. Oke. Ya, maksud saya kan pertanyaan saya itu apakah misalnya kalau seseorang khawatir gitu ya, kemudian perlu nggak dia PCR dulu gitu sebelum vaksin?
Ya kalau mau seperti itu. Kalau mau Oh, silakan. manten. Karena ini apakah tergantung dengan kira-kira efek kedepannya itu seperti apa gitu. Kalau seseorang ternyata tidak terdeteksi gitu ya, kemudian ternyata gitu sudah terpapar, kemudian divaksin itu kira-kira seberapa bahaya sih gitu loh. Tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa, nggih. Matur suwun Ibu, nggih. Ya. Mantap kalau gitu. Nah, ya. Terima kasih Pak Aditya. Kalau misalkan Pak Rizdi kalau memastikan ya PCR. Nggih, suwun sangat. Ya, kita lanjutkan. Masih ada beberapa penanya. Pak Arif Hidayat tadi ya. Ya, terima kasih Mas Jono. Dr. Linda. Oke. Kalau Pak Saya Arif hanya mengusul. sudah khotam dah tentang vaksinasi, kenapa mesti bertanya? Buatan Bu, ini hanya ingin mempermudah kerja teman-teman kedokteran. Ya. Ini kalau nggak salah kan tadi di meja 1 diserahkan formulir yang harus diisi, nggih. Dicentangi kalau nggak salah, ada 2 halaman kalau nggak salah. Itu misalnya kita bisa mendownload di mana lah di web UI atau apa, kemudian dari rumah sudah kita isi bagaimana Bu? Jadi itu bisa memangkas antrian. Ini hanya sekedar usulan Bu Linda. Atur suwun. Enggak Pak Arif, itu yang dari beberapa tempat yang lain mungkin Pak Arif lihat. Yang tadi yang saya paparkan itu semuanya on the spot Pak, yang mengisi petugasnya saat itu. Jadi nggak boleh Pak, itu SOP-nya seperti itu. Jadi memang titik krusialnya di situ. Oke, enggak. Kalau kemarin kan di mana? Kemarin kan kita bahas di grup gitu, ya. Di Pemprov kan kemarin istri ngisi sendiri gitu loh. Iya, makanya. Itu sebenarnya on the spot Pak, yang Mungkin menambahkan, jadi tidak ngisi sendiri karena pertanyaannya agak sulit untuk dipahami sendiri ketika bukan medis. Apakah Anda terkendali gula darahnya selama ini? Maksudnya itu akan bingung sehingga akhirnya kita putuskan untuk lebih cepat sehingga tidak ada mengisi sendiri, langsung yang akan nyentangi dokter yang menganamnesis. Jadi maksudnya apa dari screening itu? Ya tidaknya akan dokternya langsung. Oke, matur suwun. Ya, terima kasih Pak Arif. Ada lagi ini masih banyak. Kemudian saya boleh bertanya. Pak Agung, silakan Pak Agung. Iya, matur nuwun. Kemarin kan waktu susulan saya mendaftarkan orang tua saya. Apakah itu sudah dipastikan dapat dan kemudian kepastiannya dikirim melalui apa? Terima kasih. Ya, bagus Pak Agung. Terima kasih Pak Haji. Jadi ini memang karena masih belum, sehingga kita masih membuka. Nanti kalau sudah sampai 300, kita akan tutup dan kemudian segera kita umumkan sebelum Selasa. Betul, ya. Nanti kita umumkan email saja. Berarti yang kemarin sudah masuk. Ya, yang kemarin sudah masuk. Ikut masuk. Ikut masuk, tapi tetap kalau dipastikan lihat daftar lagi, nggak apa-apa, kita akan sharekan lagi daftar terakhir finalisasi itu. Jadi sangat mungkin jamnya berbeda ya Bu? Saya Asma'i. Ya, suaranya jelas. Jadi katakanlah sama saya dengan Mas Agung tadi, istri saya kan sudah tak daftarin. Nah sementara jadwal yang keluar saya itu jam 9. Gitu. Nah kalau umpamanya saya jam 9, istri saya jam 1 kan kasihan kalau dia ikut sama saya jam 9 gitu kan. Gimana kalau gitu? Ya itu nanti di luar aja Pak, nanti kami sampaikan. Oke. Terima kasih. Di situ urut umur Cak Mai. Oh. Kalau umurnya tidak terlalu jauh dengan Cak Mai bareng. Oh, Kampung ini coba Cak. Provokator kok melu ngomong. Ya, terima kasih Pak Mai untuk pertanyaannya. Berarti memang belum keluar ya Dokter Linda untuk jadwal pasangan atau orang tua? Ya, belum. Belum, J. Oh, J. Al-Bari barusan dapat emailnya. J, matur nuwun Dokter Linda. Oh, sampun Pak Wayal. Sampun, J. Dapat pasangan. Bu Linda. Surato, Bu. Oh, J, silakan Pak. J. Kalau vaksinnya itu jam 10.30. Saya paginya olahraga dulu karena kemungkinan kan ada perbedaan ya suhu tubuhnya itu daripada enggak olahraga. Itu diperbolehkan enggak pagi olahraga dulu? Boleh, tapi tidak usah terlalu berat, Pak. Oh, gitu. Ya, saya juga bersepeda pastinya, Pak, Selasa juga. Jadi tenang aja, Pak. Jadi kita tetap menjaga suhu, ya.
Tapi paling nggak terlalu panas kok, kalau nggak terlalu tinggi kalau habis olahraga. Kalau sudah istirahat setengah jam, bisa suhu sudah turun lagi kok. Tapi Oh iya. sesuai ya Bapak ya. Jadi Iya, tetap karena kemungkinan ini 2 hari ini akan malamnya juga tidurnya terlambat Bu, karena hari ini Bu Desa meninggal juga. Dan besok Selasa pagi itu kebetulan saya juga main sampai jam 9. Itu boleh enggak untuk ikuti vaksin tuh? yang nggak usah terlalu berat olahraganya ya Pak ya, asalkan sesuai jadwal. Tenisnya diliburkan dulu, tenisnya atau olahraga yang lain. Hanya jalan kaki saja bisa Pak. Masih rebo bae. Itu kalian ya pendaftaran tadi. Tiket itu kudu di print apa iso ning HP? Bisa di HP. Bisa HP. di HP. Jadi enggak datang ngeprint toh, Mbak. Kalau mau di print juga lebih baik, tapi juga bisa di HP. Kalau HP-nya lowbat, Insya Allah full pada saat berangkat, Mbak. Oke. Atau Bu Linda mau tanya, Bu Linda. Halo, saya mau Oke. tanya. Jadi gantian monggo karena ini banyak yang ada. Ini giliran yang selanjutnya Pak Muhammad Mukhlisan, silakan. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya kalau seseorang itu sedang dalam pengobatan radang usus, itu boleh nggak ikut vaksinasi? Terima kasih. kalau tadi kan ketika dia sedang radang usus dalam pengobatan, kalau dia tidak demam, bisa Pak. Ini dalam pengobatan. Maaf Bu, suaranya tidak jelas Bu, putus-putus. Suaranya jauh Bu. Bisa diulangi? Iya. Enggak, Bapak, asalkan syaratnya tadi Pak, asasnya orang divaksin itu asasnya adalah dia tidak demam. Ya, tadi sudah di kartu undangan juga sudah ada, tidak ada batas beda, ketika dalam pengobatan seperti Dr. Erlina sampaikan itu memang kontrol. Gitu. Insya Allah nggak apa-apa Pak. Oh ya, ya. Terima kasih penjelasannya. Oke, matur nuwun. Bu Linda. Mau tanya Bu. Halo. Ya, berikutnya. Iya, saya Pak Supardi mau tanya. Ini kan saya pernah terpapar COVID tanggal 16 November yang lalu. Nah ini apakah tetap saya dapat giliran vaksin? Memang sudah terjadwal. Apakah begitu Bu? Bapak penyintas yang November ya. Sekarang udah Ya. berapa? Sembuh Sembuh, sembuhnya, alhamdulillah sembuh. Ya, sembuhnya dinyatakan sembuh di tanggal tanggal 16 berarti 24 November. 24 November. Itu terus kita Januari. swab di JA 2 kali dan sampai negatif. Jadi sudah alhamdulillah Sudah sudah lebih 3 bulan, sudah lebih Oh, 3 bulan. Ya. Ya, sudah lebih 3 bulan Pak, bisa Ya. insya Allah. Antibodinya kalau dari pantauan saya di lab, beberapa yang penyintas juga kemudian vaksin lagi itu malah tambah tinggi. Jadi besok tetap vaksin ya Bu ya. Oke, makasih Bu. Baik, kita lanjutkan. Dr. Novi, selanjutnya Dr. Novi. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum, Dr. Linda. Saya mau bertanya, kebetulan saya itu ada alergi obat. Nah, saya tidak tahu komposisi dari vaksin itu apa saja, tetapi saya itu alergi. Nganu. Ataupun suntik itu Mama wis entuk. natrium diklofenak. Kemudian kalau obat itu Email wis apa? saya alergi, apakah saya bisa ikut vaksin atau Ya ini ke Dr. Linda? Terima kasih. Ya, ini memang kami belum melihat ingredientnya Pak ya. Betul, ketika ada alergi memang harus diwaspadai. Tidak ada zat-zat yang dalam zat vaksin itu yang membuat Bapak alergi. Karena memang kandungannya macam-macam, ada zat pembawa, ada zat aktif gitu. Nanti kami akan berusaha ya Pak mencarikan ingredientnya dulu. Nanti Bapak bisa kontak saya nggak apa-apa. Nanti saya usahakan nyari ingredientnya dulu. Ya. Oh, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, begitu ya, Dr. Novi. Berikutnya karena waktu ini masih 5 menit lagi, Ibu Istirahayu, kami silakan. Terima kasih. Tadi saya mau menanyakan undangan untuk pasangan, ternyata sudah masuk. Alhamdulillah, waktunya cuma selisih 15 menit, jadi masih alhamdulillah bareng. Ya, terima kasih, Dr. Linda.
Sampai ketemu Bu Isti. Sampai ketemu teman-teman. Yang belum dapat undangan, apa memang masih proses sih? Iya, sabar Bu Nun. Oh iya. Digowonong. Sabar. Ibu Novita, ya silakan Ibu Novita. Ya, selamat sore Pak. Mau menanyakan ini aja untuk yang belum ada namanya di daftar, itu kita bisa menghubungi kemana ya Pak? Kontak ataupun CP-nya. Terima kasih ya Pak. Ya, kalau belum ada dalam daftar itu memang tidak terdaftar, sekali lagi mohon maaf memang tidak dapat jatah untuk vaksinasi massal karena datanya dari kementerian itu data yang kita kirimkan, dan kalau Ibu ragu ada apa tidak bisa mengecek ke Mbak SDM. Itu saja. Tapi kalau memang sudah dicek tidak ada, mohon maaf itu memang tidak ada hak untuk mendapatkan vaksin itu karena kami mengajukan permohonan matur nuwun. Mungkin bisa dikonfirm di chat untuk CP-nya Bu Esti ya, Pak. Ya, kalau misalkan berkenan. Memang tidak ada dalam daftar, memang tidak bisa Bu. Kalau memang kemarin sudah melihat daftarnya memang nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kalau ingin dipastikan lagi monggo. Matur nuwun. Ditanya di fakultas, nomor SDM-nya universitas. Jadi tidak semuanya dari ke petugas kita juga. Oke. Terima kasih Bu. Baik. Ibu Ratna, monggo Ibu Ratna Siva. Terima kasih Bu Linda, alhamdulillah. Saya mau tanya dua hal. Yang pertama, masa berlaku vaksin, artinya kita itu divaksin COVID ini, apakah itu menjadi hal yang akan rutin, misalnya apakah tiap 2 tahun, apa setahun, atau gimana? Jadi masa berlaku vaksin ini tuh berapa lama? Kemudian yang kedua, kebetulan saya itu sudah melakukan vaksin influenza dan itu dikatakan oleh dokter itu setiap tahun idealnya. Nah, apakah kalau saya sudah divaksin COVID ini, saya juga tetap akan menjadwalkan untuk vaksin influenza atau tidak? Terima kasih, Bu. Untuk yang vaksin COVID itu memang belum ada Bu ya, ketentuannya kapan diulang lagi. Yang sudah ada betul influenza memang tiap tahun. Jadi yang COVID ini karena memang ini adalah ilmu baru ya, hikmah baru buat kita, sehingga sampai saat ini belum bisa ditetapkan Bu. Paling enggak yang boosternya dulu saja itu maksimalnya 28 hari. Tapi untuk ulangannya lagi ke depan berapa tahun itu memang belum ada Bu Ratna. Oke, terima kasih. Benar. Ibu sekalian, mau lapor bisa Pak? Mau lapor bisa Pak? Pak Saifuddin dulu, Pak Ahmad Saifuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Linda, mohon petunjuk bagi calon yang akan divaksin karena alergi obat penisilin, bagaimana Bu? Terima kasih. Baik Pak, harus berhati-hati. Bagi yang alergi benar harus berhati-hati. Makanya nanti saya akan ya Pak Utia, saya akan lihat lagi ingredientnya biar dipastikan semuanya. Iya, betul. Ya, kalau yang alergi benar harus sangat hati-hati. Ya. Mungkin menambah tentang yang alergi. Saya silakan. Mau lapor saja Bu. Ya mungkin sebelum. Ya Pak, sebentar. Bentar, ada tamu dari Dr. Elina. Silakan Dr. Elina. Ya, tentang alergi ya, itu ada di screeningnya nanti akan ada banyak ditanya, ada 2 hal yang ditanya tentang alergi, karena ini yang harus hati-hati ya. Dan kita kadang tidak tahu, mungkin alerginya taunya penisilin, tetapi sebenarnya ada beberapa hal yang alergi. Jadi memang kalau yang alergi itu, tapi tetap nanti akan dilihat, diperiksa oleh dokternya, dilihat di anamnesis. Memang kemungkinan kalau alergi dimintanya adalah di vaskes di rumah sakit untuk vaksinasinya. Itu kalau ada riwayat-riwayat alergi, pernah bengkak, pernah begitu alergi merah semua, kemudian sesek begitu disuntik, itu memang disarankan untuk di vaskes. Jadi ada lebih cepat, lebih aman di fasilitas kesehatan. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi tidak milih yang untuk massal Pak Ud, tapi milih di rumah sakit. Begitu. Ya, mau lapor Bu. Artinya kalau sudah tahu alerginya penisilin, lalu apa yang harus dilakukan? Ke JIH begitu atau bagaimana? Iya, Pak. Benar di JIH. Oh, Pak Ud penisilin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, karena supaya terjadi hal yang lebih berat lagi, menghindari di vaskes. Ya. Mau lapor saja Bu Linda. Silakan.
Ya, Bu. Saya Subarkah sudah divaksin tanggal 17, Bu. Jadi mungkin karena tidak ada tempat untuk melapor, di tempat ini saja saya lapor, sehingga mungkin bisa diisi orang lain artinya fasilitas. Cuma lapor saja, Bu. Bu Linda, untuk saya bisa dimanfaatkan yang lain gitu, karena saya sudah vaksin. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Subarkah. Ya. Assalamualaikum Bu Linda, boleh tanya satu Bu? Oh iya, terakhir ya. Silakan Pak. Ini kalau ada sakit sklerosis yang autoimun gimana Bu risikonya? Ya, Dokter Erlina. Beberapa penyakit autoimun ketika sudah stabil boleh, tetapi ketika belum stabil misalnya ada gejala-gejala dan lain-lain itu harus kita pastikan ya, masuk dalam pemeriksaan itu belum boleh. Jadi autoimun juga harus hati-hati. Penjelasan. Ya, begitu. Kalau beberapa penyakit autoimun, rekomendasinya adalah ketika dia stabil, ya, tidak ada dalam masa akutnya, tidak ada gejala, itu diperbolehkan untuk layak vaksin. Tetapi untuk melihat itu memang harus ada pemeriksaan. Berarti idealnya cek ke dokter dalam dulu Bu ya sebelum vaksin. Paling bagus adalah konsul dengan dokter yang biasa menanganinya Pak. Jadi kalau sudah terbiasa ke dokter, saya mau vaksin layak enggak kan, karena dia tahu perjalanan penyakitnya kan. Paling bagus itu adalah sudah ACC sama dokter yang biasa menanganinya. Matur suwun. Kalau boleh tahu Bu Linda tanya, kita besok menggunakan vaksin yang apa ya? Sinovac, AstraZeneca atau yang lain? Sinovac. Sinovac. Ini suara Pak Arif sepertinya. Iya, betul. Iya. Pakai Sinovac kita ya. Sinovac, insya Allah Sinovac. Terima kasih. Boleh bertanya, Bu Linda, Selakim? Gimana, Bu Linda masih diizinkan untuk bertanya? Waktu ini. Ya, Mas Arif, nanti monggo Mas Arif bisa. Ya, ini satu silakan. Ya, monggo satu lagi silakan. Ya, boleh. Pak Selakim ya. Iya, monggo Pak. Satu, saya itu sudah puluhan tahun itu kan sakit darah tinggi. Sehingga setiap hari makan Catoprir dan Amlodipin. Yang kedua adalah ya. Kemudian yang kedua adalah minum metilprednison dan cetirizine karena istilahnya kalau kena debu dengan hewan atau serpih dan dingin itu pasti gatalnya itu tumbuh. Nah, terkait dengan ini bagaimana? Apakah saya harus hadir dan siap hadir juga sebenarnya, gitu Bu Dokter. Masih. Monggo Dokter Erlina. Kalau yang terkait obat-obatan penyakit kronis seperti hipertensi, gula itu ya, itu selama saat ini tidak dalam kondisi akut atau masa stabil dalam pengobatan boleh. Tapi ini minum metilprednisolonnya terusan nggak Pak? Ya kalau metilprednisolon kalau gatal-gatal saja. Oh, kalau gatal saja kan artinya tidak itu berarti dia punya alergi tapi mungkin ringan. Jadi ya bisa lolos ketika kondisinya stabil. Bisa layak vaksin. Jadi itu mesti harus diperiksa dulu. Terima kasih. Semoga nanti stabil ya Pak kondisinya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Izin mau tanya mau Bu Linda. Ya, satu lagi aja, Kata saya dimanfaatkan orang lain karena saya sudah vaksin. Bisa, insya Allah. Itu aja. Matur nuwun Mas Arif. Ini Pak Melan. Betul. Oh, Pak. Saya sudah di JIH, Bu. Satu lagi barangkali Bu Linda. Monggo silakan satu lagi aja. Saya Pak Sigit dari Fakultas Ekonomi, Bu. Mau tanya sehubungan dengan alergi penisilin tadi yang tadi ada pertanyaan tadi. Saya memang dulu waktu kecil tuh alergi penisilin. Jadi kalau disuntik penisilin itu terus ada tembok hitam gitu Bu. Tapi setelah itu sampai dewasa gitu kita nggak tahu ya. Setelah ke dokter terus itu nggak pernah menyampaikan kita alergi penisilin dan tidak sampai diberikan antibiotik pun
tidak berefek begitu. Apakah itu memang sudah saya tidak alergi lagi penisilin atau bagaimana ya? Kondisinya seperti apa ya? Kalau seperti ini bagaimana? Apakah saya juga harus ke rumah sakit atau bagaimana? Ya, berarti tidak ada keluhan ya? Berarti sudah tidak ada keluhan, minum amoksisilin gorongan gitu juga nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Oh, artinya mungkin sudah oke lah, stabil, bisa. Jadi aman ya? Allah. Oh nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Bu Linda. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini karena waktu nanti bisa ditanyakan lagi di luar forum ini ya. Karena ini waktu dan sesuai jadwal kita 16.45 sudah harus kita akhiri. Karena chatnya tadi di off kan ya, jadi nggak bisa lewat chat deh. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf karena waktu untuk acara tanya jawab harus kita akhiri. Dan sekali lagi nanti misalnya akan ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian bisa ditanyakan di luar forum ini. Sekali lagi jangan lupa tentang teknis-teknis yang sudah disampaikan Dr. Linda tadi, diikuti, persyaratan-persyaratannya diikuti, dan semoga Bapak Ibu sekalian kita semua besok dalam keadaan sehat semua bisa mengikuti pelaksanaan vaksin massal Universitas Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri dan kita syukuri acara penjelasan prakvaksin massal Universitas Islam Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan barokah. Kemudian Amin. akhiri kita syukuri dan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Matur nuwun. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.